Bab 1446 Perselisihan tentang garis keturunan abadi. Benua Pegunungan Samudra. Ini adalah benua yang sangat terkenal di dunia Tusan Raya. Tentu saja, ketenaran itu bukan karena benua itu, tapi ras bangsawan yang tinggal di sana. Klan Phoenix. Klan ini adalah penguasa di antara semua ras terbang di dunia seribu dewa dengan reputasi yang terkenal di dunia seribu dewa. Pada saat yang sama, kekuatan mereka juga bisa berada di antara yang terbaik di dunia seribu pulau. Sesuai namanya, benua ini ditutupi oleh pegunungan dan lautan dengan gunung setinggi jutaan kaki yang membentang tanpa henti. Pegunungannya juga megah, dengan setiap gunung berukuran hingga 100.000. Itu mirip dengan raksasa yang menutupi benua ini dengan aura sunyi. Di tengah benua, di mana kabut berkumpul, sebuah istana mewah dapat terlihat samar-samar, bersama dengan teriakan tajam yang bergema di seluruh langit dan bumi, membuat tempat ini tampak seperti alam surga. Ada sebuah istana besar di tengahnya yang diselimuti oleh udara surgawi dengan kursi-kursi batu yang mengalir ke bawah, tempat orang-orang duduk di atasnya. Setiap orang dari mereka memancarkan cahaya spiritual yang terbentuk menjadi segala macam binatang terbang di belakang mereka. Jika ada orang lain di sini, mereka akan terkejut saat menyadari bahwa mereka semua adalah binatang terbang dari dunia seribu dewa. Kekuatan klan-klan ini sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan tertinggi di dunia seribu dewa. Selain itu, karena sejarah panjang Divine Beast, kekuatan di belakang mereka juga tangguh. Jadi ketika mereka berkumpul bersama, mereka dianggap sebagai kekuatan besar di dunia seribu dewa. Ada siluet yang duduk di atas kursi batu yang terlihat setengah baya, memancarkan aura kebangsawanan di sekelilingnya dengan setiap gerakannya. Patriark klan Phoenix dibagi antara klan Phoenix murni dan klan Phoenix asli yang secara berkala mengambil alih kekuasaan. Saat ini, pria parubaya ini memegang kekuasaan di klan Phoenix, Raja Phoenix sejati, Huang Jin. Semuanya, kolam deitifikasi akan dibuka dalam sebulan, dan itu akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri jika Anda dapat menemukan sumber garis keturunan Anda. Raja Phoenix sejati tersenyum dengan ekspresi tegas. Ketika dia selesai berbicara, mata semua orang berkedip-kedip, menunjukkan kegembiraan mereka. Kolam deitifikasi memiliki harta karun yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Itu adalah perjanjian yang telah disepakati klan Phoenix dengan Divine Beast terbang lainnya. Ketika penguasa surgawi dari masing-masing klan jatuh, mereka akan memasuki kolam deitifikasi dan melebur tubuh dan garis keturunan mereka untuk menyatu ke dalam kolam. Dengan cara ini, keturunan mereka akan dapat menggunakan sumber garis keturunan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka untuk memurnikan garis keturunan mereka dan berevolusi. Itu berarti bahwa kolam deitifikasi adalah hadiah besar yang ditinggalkan oleh nenek moyang para Divine Beast terbang untuk keturunan mereka. Belum lagi, klan Divine Beast lainnya, bahkan klan Phoenix, tergoda oleh hadiah itu. Tapi karena itu dibentuk oleh semua leluhur dari berbagai klan, tidak ada yang bisa memonopolinya. Dengan demikian, itu harus bergantung pada bakat individu mereka tentang seberapa banyak yang bisa mereka peroleh. Sementara Huang Jin memandang semua orang, dia tersenyum sebelum dia menoleh kedua siluet di tepi tahap batu. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian hitam, dia adalah Patriark klan 9 burung neter, Tian Huang. Di belakangnya berdiri seorang gadis dengan gaun hitam juga. Dia memiliki sosok yang menjulang tinggi dan lekuk tubuh yang memukau. Penampilannya sangat cantik dan bibirnya terkatup rapat, yang membuat orang lain merasakan keliaran di dalam hati mereka. Dia secara alami adalah Nine Neter. Patriark Tian Huang, Nona 9 Neter, apakah Anda sudah mencapai hasil dengan saran saya sebelumnya? Huang Jin memandang mereka berdua sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Huang Jin, wajah Tian Huang pucat, sementara Nine Neter menggigit bibirnya. Melihat mereka berdua tetap diam, Huang Jin tersenyum. Kalian berdua harus tahu bahwa putraku mengembangkan seni 9 sirkulasi suci, dan dia berada di tingkat ke-8. Itu hanya sebuah nirwana sebelum dia mencapai Sein, dan ini menyangkut klan Phoenixku. Jadi saya berharap klan 9 burung neter dapat memenuhi keinginan saya. Saat dia berbicara, Huang Jin melirik ke arah pria yang duduk diam yang memiliki penampilan luar biasa. Dia mengenakan jubah emas, membuatnya terlihat sangat mulia. Dilihat dari jauh, dia tampak seperti putra seorang kaisar dan dipenuhi dengan kebangsawanan. Dia adalah putra Huang Jin, juga patriark muda klan Phoenix sejati, Huang Xuanzi. Orang ini telah mengembangkan kemampuan ilahi tertinggi dari klan Phoenix, seni 9 sirkulasi suci. Sebuah nirwana membutuhkan waktu 10 tahun, dan ketika nirwana ke-9 selesai, dia akan mencapai alam penguasa surgawi.
Dengan demikian, orang dapat melihat betapa luar biasanya seni 9 sirkulasi suci ini, karena ini adalah salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Namun, kemampuan ilahi ini sangat menantang untuk dipraktikkan, karena memiliki persyaratan yang tinggi. Setiap nirwana mengharuskan mereka untuk melahap garis keturunan Divine Beast. Dengan 8 nirwana yang telah diselesaikan, Huang Xuanzi juga telah mencapai alam penguasa surgawi abadi. Seiring dengan nirwana ke-8, kesulitannya juga meningkat. Ternyata, mereka mengincar garis keturunan burung abadi 9 dewa. Burung abadi adalah salah satu klan Phoenix, dan kelangkaannya bahkan melebihi Phoenix sejati. Di dunia, pada saat ini, Nine Nether mungkin satu-satunya yang memiliki garis keturunan burung abadi. Divine Beast yang lain juga dengan dingin melihat ini. Di dunia Divine Beast, yang kuat memangsa yang lemah. Klan 9 burung Nether hanya dianggap sebagai klan Divine Beast, dan bukan klan Divine Beast tertinggi. Jadi memiliki garis keturunan burung abadi hanya akan menarik perhatian mereka. Tatapan Tian Huang berkedip-kedip dengan cahaya yang tumpul. Nine Nether adalah satu-satunya yang berhasil membangkitkan garis keturunan burung abadi dalam puluhan ribu tahun terakhir, dan dia telah diperlakukan sebagai harapan seluruh klan. Mereka semua berharap Nine Nether dapat menyelesaikan evolusi terakhirnya suatu hari nanti dan mencapai alam penguasa surgawi. Alasan mengapa mereka datang ke klan Phoenix juga untuk kolam deitifikasi. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menarik perhatian Huang Jin karena garis keturunan burung abadi. Bagaimana mungkin Tian Huang tidak tahu bahwa jika Huang Xuanzi benar-benar melahap 9 darah burung abadi Nine Nether, maka kultivasinya akan berhenti selama sisa hidupnya. Dan itu akan menjadi pukulan besar bagi seluruh klan burung 9 dewa. Namun, klan Phoenix sangat kuat, dan Huang Jin adalah Raja Phoenix sejati, seorang penguasa surgawi. Dia adalah eksistensi yang tidak dapat dilawan oleh klan 9 burung Nether, jadi mereka hanya akan membuat marah yang pertama jika mereka menolak. Pada saat ini, Tian Huang panik, karena dia hanya bisa menjawab dengan paksa, ini adalah keberuntungan putriku bahwa dia bisa masuk ke mata yang mulia. Tapi dia memberontak ketika dia masih muda dan membentuk ikatan tautan darah dengan seorang manusia. Kata-katanya langsung membuat semua orang menoleh dengan cahaya yang tidak biasa, dan bahkan Huang Jin mengerutkan alisnya. Klan Phoenix adalah bangsawan, dan mereka menyukai kemurnian. Di mata mereka, bahkan makhluk ilahi tertinggi lainnya pun kasar, belum lagi manusia. Ketika Tian Huang melihat pemandangan ini, dia menghela nafas lega. Meskipun ini akan mempengaruhi reputasi Nine Nether, itu tidak masalah selama dia bisa melindunginya. Namun, Huang Xuanzi tiba-tiba tersenyum. Tidak ada masalah dalam hal itu. Tangkap manusia itu. Kami memiliki segala macam metode untuk melarutkan ikatan tautan darah itu tanpa melukai Nona Nine Nether. Ketika Nine Nether mendengar itu, hatinya tenggelam, karena membubarkan ikatan Bloodlink akan membahayakan sebuah partai. Jika dia tidak dirugikan, maka itu berarti Mu Chen akan dirugikan. Mendengar itu, Tian Huang hanya bisa mengeraskan kulit kepalanya dan menjawab, saya khawatir dia tidak akan mudah ditangkap. Kenapa? Huang Jin menyipitkan matanya sambil tersenyum santai. Tidak banyak orang di dunia 1000 dewa yang bisa menjadi sulit untuk ditangkap oleh klan Phoenixku. Setelah ragu-ragu sejenak, Tian Huang mengertakkan gigi. Itu karena pihak lain adalah penguasa tempat tinggalmu di benua mertua, Mu Chen. Mu Chen. Nama ini tidak menimbulkan keraguan yang tidak biasa, bahkan ada yang berseru, mungkinkah Mu Chen yang menjungkirbalikkan seluruh klan Buddha kuno? Tian Huang menganggukkan kepalanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu bahwa Mu Chen memiliki status yang sama sekali berbeda hari ini dibandingkan dengan masa lalu, dia pasti tidak akan mengungkapkannya. Huang Jin juga terkejut, karena nama ini terlalu bergema di dunia 1000 dewa. Secara alami, dia tidak peduli dengan kediaman Mu Chen, tetapi dia mengkhawatirkan ibu Mu Chen, tetua agung klan Buddha kuno saat ini. Meskipun latar belakang klan Phoenix, tidak ada yang bisa mereka lakukan pada Mu Chen. Huang Jin mengerutkan alisnya. Karena itu masalahnya, maka mereka tidak bisa dengan paksa menangkap Mu Chen dan membubarkan ikatan tautan darah. Jika tidak, King Yanjing pasti tidak akan melepaskan mereka. Melihat Huang Jin terdiam, Tian Huang memiliki raut kegembiraan di wajahnya. Sebelum dia bisa menikmati kegembiraannya, dia merasakan tatapan mendalam Huang Xuanzi diarahkan sebelum yang terakhir tersenyum. Karena itu masalahnya, maka kita akan mundur selangkah. Aku tidak akan keberatan dengan ikatan tautan darah karena itu tidak akan mempengaruhiku. Klan Phoenix mereka menyukai kemurnian, dan dia bersedia menerima hal itu untuk mendapatkan garis keturunan burung abadi. Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Tian Huang sedang mencoba untuk menolaknya. Mendengar kata-kata itu,
Hati Tian Huang tenggelam. Menyapu sekilas ke arahnya, Huang Xuanzi langsung mengetahui pikiran Tian Huang, jadi dia melanjutkan, Mu Chen itu mengandalkan ibunya untuk mendukungnya, jadi tidak ada yang bisa dilakukan klan Phoenix-ku padanya. Tapi juga, jangan berpikir bahwa klan Phoenix-ku akan takut padanya. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa Mu Chen tidak memenuhi syarat untuk klan Phoenix kita untuk takut padanya. Jika Anda akan mengatakan bahwa Mu Chen akan membalas dendam pada Nona 9 Neter, maka saya, Huang Xuanzi, ingin melihat seberapa mampu dia menjungkirbalikkan klan Buddha kuno. Saat dia berbicara, dia melihat ekspresi pucat Tian Huang dan ekspresi dingin Nine Neter sebelum dia melanjutkan, selain itu, saya tidak percaya bahwa Mu Chen berani datang ke klan Phoenix saya. Jika dia datang, saya akan menangkapnya dan memberitahu dia bahwa selalu ada seseorang di level yang lebih tinggi. Jangan berpikir bahwa dia bisa tanpa rasa takut berjalan di dunia 1000 dewa setelah menyebabkan keributan di klan Buddha kuno. Meskipun nada bicara Huang Xuanzi tenang, ada kesombongan yang menunjukkan sikap seorang raja. Itu benar-benar luar biasa. Huang Jin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia puas dengan putranya. Meskipun Mu Chen sangat kuat, dia masih memiliki kesenjangan dibandingkan dengan putranya sendiri. Itu karena putranya adalah seorang jenius sejati. Jadi, dia menatap Tian Huang dan 9 Neter dengan ekspresi tegas sebelum suaranya bergema, saya telah membuat keputusan bahwa sebulan dari sekarang, pembukaan kolam deitifikasi adalah saat putra saya mengalami nirwana untuk ke-9 kalinya. Pada saat itu, jika Anda tidak mau, maka anak saya hanya bisa mengambilnya dengan paksa. Bab 1447 9 Neter dalam masalah. Di pegunungan belakang Mu Manshan. Mu Chen diam-diam duduk di atas gunung dengan cahaya spiritual tak terbatas berfluktuasi di sekelilingnya dan raksasa ungu keemasan besar di belakangnya yang menyerap energi spiritual langit dan bumi ke dalam hidungnya dan secara samar-samar mengeluarkan suara menggelegar yang bergema. Dia telah berkultivasi sepanjang hari sebelum dia berhenti. Ketika matahari terbit, dia perlahan-lahan membuka matanya dan dua berkas cahaya melesat keluar dari matanya, merobek langit dan bumi. Tubuh emas abadi di belakangnya juga berangsur-angsur menghilang setelah fluktuasi singkat. Itu berarti tubuh emas abadi miliknya telah mencapai batasnya, dan jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, itu harus bergantung pada kekuatannya sendiri. Tubuh emas abadi Anda telah disempurnakan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya, jadi Mu Chen berbalik dan melihat King Yanjing menatapnya dengan penuh minat saat tubuh emas abadi menghilang. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Hanya dengan tubuh emas abadi saja, dia sudah mendekati Kaisar Surgawi Senior. Dengan tubuh emas abadi Anda sekarang memenuhi syarat untuk memperjuangkan tubuh abadi primordial. King Yanjing tersenyum. Mendengar kata-kata, tubuh abadi primordial, api berkedip di mata Mu Chen. Itu adalah impian utamanya sejak dia mulai membudidayakan tubuh abadi matahari yang agung. Dia terus-menerus menantikan bentuk utamanya, tubuh abadi primordial. Namun, tubuh abadi primordial berada di bawah kendali klan Maha Kuno. Saya khawatir tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Mu Chen menghela nafas. Kaisar abadi memberikan tubuh abadi primordial kepada klan Maha Kuno untuk diamankan, tetapi mereka tidak memilikinya. Menurut aturan yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi, klan Maha Kuno harus menjadi tuan rumah Majelis Keabadian Primordial, dan semua orang yang telah membudidayakan tubuh emas abadi diizinkan untuk hadir agar tubuh keabadian primordial dapat memilih tuannya. Namun, klan Maha Kuno baru-baru ini menunjukkan sikap menyimpannya untuk diri mereka sendiri dan berusaha menghalangi para pembudidaya lainnya. Tapi sayang sekali mereka tidak pernah berhasil mendapatkan pengakuan dari tubuh abadi primordial. King Yanjing mengejek. Mereka telah menjaganya selama puluhan ribu tahun, jadi bagaimana mereka akan menyerahkannya kepada orang lain? Mu Chen tersenyum. Dia tidak terkejut dengan ini. Bagaimanapun, dia mengerti dengan jelas tentang godaan yang dimiliki oleh tubuh abadi primordial. Itu adalah sesuatu yang bahkan klan Maha Kuno tidak bisa menolaknya. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari 5 tubuh surgawi primordial di dunia, dan pada saat yang sama, itu diciptakan oleh Kaisar Abadi, kultivator terkuat di zaman kuno. Tapi tidak peduli seberapa tidak maunya mereka, aku pasti akan pergi ke klan Maha Kuno ketika Majelis Abadi Primordial dibuka. Karena Kaisar Abadi ingin menemukan pemilik terbaik dari tubuh abadi primordial, saya secara alami akan pergi dan bersaing untuk itu. Mu Chen menyatakan dengan matanya berkedip-kedip. Dia telah memulai dengan tubuh abadi Surya Agung, kemudian memperoleh tubuh emas abadi, membayar kontribusi yang tak terhitung jumlahnya dalam prosesnya, hanya agar dia bisa mendapatkan tubuh abadi primordial. Oleh karena itu, dia akan melakukan yang terbaik, bahkan jika klan Maha Kuno tidak mau.
Saat itu, Kaisar Surgawi mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh pergi ke klan Maha Kuno sebelum kekuatannya mencapai tingkat tertentu. Tapi saat ini, dia tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Karena putraku memiliki hati ini, maka aku secara alami akan mendukungmu sebagai ibumu. Jika kamu bisa mendapatkan tubuh abadi primordial, aku tidak akan membiarkan klan Maha Kuno pergi jika mereka berani menggertak putraku. King Yanjing membelai kepala Mu Chen dan berkata dengan dominasi. Ketika Mu Chen mendengar itu, dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Ibu. Tiba-tiba, tangannya bergerak dan sebuah jimat giok muncul sebelum pecah dan terbentuk menjadi sederet kata. Sambil mengerutkan alisnya, Mu Chen melihatnya dan ekspresinya berubah. 9 neter dalam bahaya. Mu Chen menyipitkan matanya, lalu dia bangkit dengan ekspresi pucat. Jimat ini adalah sesuatu yang diberikan Mandala kepadanya untuk memberitahu dia jika ada hal-hal yang mendesak. Ternyata, Nine Nether pasti mengalami masalah yang merepotkan, itulah alasan mengapa Mandala mengirim pesan. Ada apa dengan Nine Nether? Mata Mu Chen berkedip-kedip dengan keganasan. Dia berbagi hubungan yang luar biasa dengan Nine Nether. Itu bukan kasih sayang, tapi mirip dengan anggota keluarga. Saat itu, Mu Chen bertemu dengannya di alam spiritual utara, di mana mereka membentuk ikatan tautan darah, dan dia telah melindunginya sejak saat itu. Ini adalah alasan mengapa Mu Chen mempertahankan rasa terima kasih dan rasa hormat padanya. Ini juga alasan mengapa Mu Chen menjadi sangat emosional saat menerima pesan ini. Ada apa? King Yanjing bertanya ketika dia melihat kecemasan Mu Chen. Di matanya, Mu Chen adalah seseorang yang biasanya tenang, jadi pasti ada sesuatu yang serius atas perubahan emosinya. Ibu, apakah arai spiritual teleportasi ke benua hukum besar sudah dibangun? Mu Chen mengulurkan tangannya dan menghapus kata-kata itu sebelum menatap King Yanjing dengan ekspresi serius. Setelah merenung sejenak, King Yanjing menjawab, biasanya, ini masih membutuhkan 5 hari, tapi saya akan menyelesaikannya dalam 2 hari, karena Anda terlihat sangat serius. Secara umum, bahkan kekuatan tertinggi pun tidak bisa memburu King Yanjing jika dia membantu seseorang membangun arai spiritual. Tapi karena ini adalah putranya, dia memutuskan untuk bekerja lebih keras untuk itu. Kalau begitu, saya harus merepotkan ibu, kata Mu Chen, secara emosional. King Yanjing dengan lembut tersenyum. Kamu masih mengucapkan kata-kata ini kepada ibumu. Setelah jeda singkat, dia menatap Mu Chen dan bertanya, ada apa? Apakah kamu membutuhkan bantuan ibu? Seorang teman penting sedang dalam masalah, tapi saya tidak yakin untuk saat ini. Jadi saya harus kembali ke benua hukum, dan melihat apakah saya bisa mengatasinya. Saya tidak akan mengganggu reuni antara ibu dan ayah. Mu Chen tersenyum. Karena kamu telah membuatnya menjadi penguasa benua 100 roh ini, dia telah dibanjiri akhir-akhir ini. Meskipun King Yanjing menggerutu, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia tersenyum ke arah Mu Chen. Tapi karena kamu sangat percaya diri, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa. Berita tentang Anda adalah putra saya telah tersebar di seluruh dunia 1000 dewa, jadi tidak ada yang akan bertindak terlalu jauh dengan Anda. Setidaknya Saint Heavenly Sovereigns tidak akan bergerak. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak ingin membual tentang ibunya, tidak ada yang bisa mengubah takdir antara ibu dan anak. Jadi itu dianggap sebagai dukungannya yang bisa digunakan untuk mengintimidasi lawan-lawannya. Meskipun Mu Chen ingin mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak bodoh. 2 hari kemudian, di belakang Mu Mansion. Arai spiritual selebar 1000 kaki dibangun yang memancarkan fluktuasi spasial yang menakutkan, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Jutaan dan jutaan segel spiritual samar-samar terlihat menguraikan konstruksi rumit yang bahkan tidak dapat dicapai oleh Mu Chen. Benar-benar karya dari leluhur arai spiritual tingkat suci. Mu Chen melihat skala arai spiritual teleportasi ini dan tidak bisa menahan nafas. King Yanjing, Ling Xi, dan Long Xiang juga hadir di sini. Bahkan Mu Feng pun datang. Adapun Tang Qianer, dia telah kembali ke Akademi Spiritual Myriad Phoenix beberapa hari yang lalu. Anak nakal yang bau, hati-hati. Mu Feng tahu bahwa Mu Chen telah mengalami sesuatu yang mendesak, jadi dia juga sedikit khawatir. Bagaimanapun, dunia 1000 besar dipenuhi dengan para ahli, tidak seperti benua 100 roh. Ayah, aku bukan lagi aku yang sama yang meninggalkan alam spiritual utara saat itu. Mu Chen tanpa daya tersenyum. Mu Feng juga mengucapkan kata-kata itu saat dia pergi. Ketika urusan di benua 100 roh sudah beres, aku akan membawa ayahmu untuk melihat kediamanmu yang telah kamu dirikan di benua hukum. King Yanjing tersenyum. Kalau begitu, saya akan menantikannya. Mu Chen tersenyum sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya kepada mereka, lalu dia melangkah ke arai spiritual.
Melambaikan tangannya, energi spiritual yang tak terbatas mengalir ke arah spiritual teleportasi. Seketika, fluktuasi spasial menjadi keras dan langit dan bumi terdistorsi sebelum lorong spasial terbentuk di belakang Mu Chen. Ayah, ibu, aku akan bergerak lebih dulu. Mu Chen melambaikan tangannya sebelum dia berbalik dan matanya menjadi tajam. Melihat pusaran spasial, dia melangkah masuk. Di saat yang sama, tangannya juga mengepal erat. 9 neter, jangan berada dalam bahaya. Kau telah melindungiku di masa lalu, jadi biarkan aku melakukannya kali ini. Arai spiritual teleportasi yang sangat besar meledak dengan segudang cahaya sebelum siluet Mu Chen menghilang. Bab 1448 Penyebab. Benua Great Law, markas besar Mu Abode di wilayah utara. Markas besar itu memiliki platform tinggi di belakang gedung, di mana arai spiritual besar diletakkan. Namun, arai spiritual itu redup, karena itu milik produk yang tidak lengkap. Tapi hari ini, arai spiritual tiba-tiba memancarkan cahaya dengan fluktuasi spasial yang hebat yang membentuk pusaran dan sebuah siluet keluar. Sepertinya arai spiritual teleportasi telah berhasil terhubung. Orang itu melihat ke arah arai spiritual di bawah kakinya yang memancarkan cahaya spiritual dan tanda-tanda diaktifkan. Orang itu secara alami adalah Mu Chen, yang baru saja kembali, membutuhkan waktu 5 hari penuh baginya untuk tiba. Namun, Mu Chen puas dengan kecepatannya. Jika tidak, dia akan membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan. Saat dia muncul, siluet terbang. Itu adalah tim penjaga yang mengenakan baju besi. Siapa kamu? Beraninya kau datang ke markas besar Mu Abode. Penjaga itu berteriak dengan energi spiritualnya meledak, memusatkan pandangannya pada Mu Chen. Anda telah merespon dengan cukup cepat. Mu Chen tersenyum. Dia puas dengan para penjaga ini. Saat dia keluar, penampilannya langsung menjadi berbeda. Itu penguasa tempat tinggal. Bawahanmu menyapa penguasa tempat tinggal. Mereka terkejut ketika mereka melihat Mu Chen, sebelum mereka berlutut-berlutut. Bangun. Mu Chen dengan santai tersenyum dan melambaikan tangannya, mengangkat mereka. Pada saat itulah 2 garis turun dari langit. Mereka adalah Mandala dan leluhur langit yang mendalam. Kau akhirnya kembali. Mandala langsung merasa lega setelah melihat Mu Chen. Mu Chen pertama-tama tersenyum sebelum menangkupkan tangannya ke arah leluhur langit yang mendalam. Saya harus berterima kasih kepada tetua langit mendalam karena telah menjaga kediamanmu saya tetap aman akhir-akhir ini. Leluhur langit yang mendalam segera memberikan senyuman penuh gairah. Apa yang kau katakan? Saya adalah tetua dari kediamanmu, jadi secara alami tanggung jawab saya untuk melindungi kediamanmu. Mu Chen tersenyum. Leluhur langit yang mendalam dipaksa ke posisi ini olehnya di masa lalu. Saat itu, dia sangat tidak mau, jadi mengapa sikapnya tiba-tiba berubah? Melihat keraguan Mu Chen, leluhur langit yang mendalam dengan canggung tersenyum. Perbuatan penguasa tempat tinggal yang menakjubkan di klan Buddha kuno telah menyebar ke seluruh dunia 1000 dewa. Ketika leluhur langit yang mendalam mendengar berita itu, dia ketakutan. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen tidak lemah, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar dapat membalikkan seluruh klan Buddha kuno dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan garis keturunan Xuan dan Mo. Yang membuat leluhur langit mendalam semakin takut adalah bahwa ibu Mu Chen sekarang adalah tetua agung klan Buddha kuno. Dengan latar belakang itu, tidak banyak kekuatan di dunia 1000 dewa yang berani meremehkan Mu Chen dan kediaman Mu-nya. Dengan demikian, leluhur langit yang mendalam merasa bahwa tempat tinggalmu akan menjadi luar biasa di masa depan. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip. Dia tahu pikiran leluhur langit yang mendalam. Namun, dia tidak peduli dengan hal itu. Jika dia bisa membuat leluhur langit yang mendalam dengan setia menjadi tetua kediamanmu, itu akan bermanfaat bagi kediamanmu. Oleh karena itu, tatapannya menjadi lebih hangat saat memandang leluhur langit yang mendalam dan berkata kepada Mandala, bagaimana keadaan kediamanmu akhir-akhir ini? Kediamanmu telah sepenuhnya mendominasi wilayah utara dan bahkan terus berkembang di seluruh benua hukum. Mereka pasti akan mengalami konflik dengan para veteran itu, dan mungkin akan mudah terjadi masalah. Ada beberapa keributan, tapi setelah berita tentang pencapaianmu di klan Buddha kuno menyebar, seluruh benua hukum terdiam. Bahkan kekuatan tertinggi di belakang mereka menunjukkan tanda-tanda mundur. Mandala menghela nafas. Dia berharap bahwa kediamanmu mereka akan menghadapi persaingan yang sengit. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pencapaian Mu Chen di klan Buddha kuno akan menekan segalanya. Mu Chen menghela nafas juga, karena dia tahu bahwa kekuatan tertinggi itu tidak takut padanya, tapi ibunya. Dia telah meremehkan intimidasi dari seorang leluhur arai spiritual tingkat suci. Tapi itu kabar baik. Jika kekuatan tertinggi itu menunjukkan tanda-tanda mundur, tempat tinggalmu akan menjadi penguasa tak terbantahkan dari seluruh benua hukum di masa depan.
Memanfaatkan superkontinen ini, Mu Abode juga akan mencapai salah satu kekuatan teratas di dunia 1000 dewa. Tapi, tentu saja, Mu Chen harus mencapai alam berdaulat surgawi suci. Jika tidak, tidak ada harapan bagi Mu Chen untuk melihatnya. Ada apa dengan 9 neter? Menenangkan dirinya sendiri, Mu Chen bertanya dengan tatapan dingin. Biarkan Penatua Tian Ke yang memberitahumu tentang itu. Saya sudah memberitahunya untuk datang. Mandala menjawab. Saat mereka berbicara, garis api terbang dan berhenti di depan Mu Chen. Itu adalah tetua Tian Ke, yang datang untuk menjemput 9 neter saat itu. Tian Ke dari klan burung 9 neter menyapa penguasa tempat tinggal. Tetua Tian Ke sangat emosional saat dia melihat pemuda di hadapan Mandala. Dia menghela nafas juga, karena domain Great Havenlau hanyalah salah satu kekuatan di wilayah utara saat itu. Sedangkan dia memiliki sikap yang tinggi dan memandang rendah domain Great Havenlau. Bagaimanapun juga, klan 9 burung neter juga merupakan salah satu klan makhluk ilahi dengan fondasi yang begitu dalam sehingga domain Great Havenlau tidak bisa dibandingkan dengannya. Pada saat itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam beberapa tahun, domain Great Havenlau akan diubah menjadi tempat tinggalmu dan menguasai wilayah utara. Begitu kuatnya, bahkan kekuatan tertinggi lainnya di benua Greatlau tidak berani bersaing dengannya. Selain itu, penguasa kecil dari masa lalu itu juga telah melangkah ke alam penguasa surgawi dan bahkan klan Buddha kuno tidak dapat melakukan apapun padanya. Ketika dia bertemu Mu Chen saat itu, Mu Chen masih junior. Namun, dia harus menyapanya dengan hormat sekarang. Penatua Tian Ke terlalu sopan. Mu Chen menunjukkan kehangatan di wajahnya tanpa kesombongan seorang penguasa surgawi dan menangkupkan tangannya juga. Melihat Mu Chen masih sehangat masa lalu, Penatua Tian Ke merasa lega di dalam hatinya. Dia tahu bahwa orang jenius seperti Mu Chen adalah orang yang sombong, dan klan 9 burung neter mereka bahkan mempersulitnya saat itu. Tapi sepertinya Mu Chen tidak menaruhnya di dalam hatinya. Penglihatan 9 neter bagus, jauh lebih baik daripada orang tua seperti kita. Penatua Tian Ke tersenyum pahit. Jika dia tahu bahwa Mu Chen akan memiliki pencapaian seperti itu, dia tidak akan keberatan dengan ikatan tautan darah mereka. Penatua Tian Ke, mari kita bicara tentang 9 neter. Mu Chen tersenyum. Berbicara tentang masalah ini, ekspresi pahit muncul di wajah Penatua Tian Ke. Tolong selamatkan 9 neter dan selamatkan klan burung 9 neter kami. Kehangatan di wajah Mu Chen memudar dan tatapannya berubah menjadi dingin. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Seperti ini, ketika 9 neter kembali beberapa waktu lalu, dia terus mengganggu Patriark untuk mencari peluang, karena dia terlalu lemah. Dia harus menjalani evolusi untuk membangkitkan garis keturunan burung abadi dan memasuki jajaran makhluk ilahi tertinggi. Tetua Tian Ke tersenyum pahit. Mu Chen menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa 9 neter pasti merasakan bahwa dia telah memasuki alam berdaulat surgawi, sementara dia tertinggal di belakang. Karena itu, dia kembali ke klan burung 9 neter untuk mencari evolusinya. Memikirkan hal ini, Mu Chen merasa rumit, karena 9 neter melakukan ini untuknya. Patriark tidak berdaya melawan gangguannya dan membawanya ke klan Phoenix. Klan Phoenix memiliki kolam deitifikasi yang akan dimasuki oleh nenek moyang setiap makhluk terbang saat mereka mati, menggabungkan esensi darah mereka di dalamnya. Ini adalah kesempatan besar yang ditinggalkan oleh para leluhur. Saat itu, salah satu leluhur klan 9 neter kami juga telah memasukinya, jadi klan kami juga memiliki kuota. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk memberikannya kepada 9 neter. Setelah membicarakan hal itu, wajah Penatua Tian Ke menjadi lebih pahit. Saat itulah masalah dimulai. Kami tidak pernah menyangka bahwa Putra Raja Phoenix sejati akan mengembangkan seni 9 dewa sirkulasi. Itu adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi yang mengharuskannya untuk melahap garis keturunan dari makhluk ilahi tertinggi selama setiap nirwana. Dia saat ini berada di nirwana ke-8, dan dia mengincar 9 garis keturunan burung abadi neter. 9 sirkulasi seni suci. Mu Chen menyipitkan matanya. Kemampuan ilahi ini adalah salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Putra Raja Phoenix sejati berhasil mengembangkannya. Kau tahu bahwa 9 neter adalah harapan dari seluruh klan burung 9 neter, dan jika Huang Xuanzi melahap garis keturunan burung abadi miliknya, dia tidak akan bisa maju di masa depan. Itu berarti masa depannya akan hancur. Tetua Tian Ke mengertakkan gigi. Raja Phoenix sejati mengatakan bahwa jika kita tidak bersedia, Huang Xuanzi akan bergerak sendiri di kolam deitifikasi. Pada saat itu, nyawa 9 neter bahkan mungkin dipertaruhkan. Meskipun kami diizinkan membawa pelindung ke dalam kolam deitifikasi,
klan burung 9 neter hanya memiliki satu penguasa surgawi, yang merupakan penguasa surgawi roh fase tengah. Kita tidak bisa melindungi 9 neter. Klan burung 9 neter saya baru-baru ini mencoba yang terbaik untuk mengundang beberapa klan surgawi yang memiliki hubungan dengan kami di masa lalu. Tapi mereka semua menolak karena takut pada klan Phoenix. Saat dia berbicara, wajah Penatua Tian Ke berlinang air mata, sambil ingin berlutut. Namun, kekuatan yang kuat menghentikannya, jadi dia mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen. Dia juga merasa cemas di dalam hatinya, bertanya-tanya apakah Mu Chen akan menyetujuinya. Meskipun dia dan 9 neter memiliki ikatan tautan darah, ini melibatkan klan Phoenix, yang merupakan salah satu kekuatan tertinggi di dunia 1000 dewa dan penguasa surgawi biasa tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Saat dia melihat wajah Mu Chen, ekspresi mengejek muncul di wajah yang terakhir. Bergerak sendiri. Mu Chen berbalik untuk melihat Penatua Tian Ke dan suaranya yang dingin telah menyebabkan Penatua Tian Ke gemetar karena emosi. Penatua Tian Ke, saya akan melakukan perjalanan dengan Anda. Aku akan melihat seberapa mampu Huang Xuanzi mengambil garis keturunannya sendiri. N. Bab 1449 Pengganggu. Di benua pegunungan samudra, di mana pegunungan berpotongan. Ada sebuah danau zamrud yang terlihat seperti cermin, tanpa riak, memantulkan langit dan bumi. Meskipun tenang, danau itu menyerap tekanan untuk alasan yang tidak diketahui yang bahkan membuat penguasa surgawi merasa tertekan. Namun, ketenangan tempat ini terganggu hari ini. Ketika matahari pagi menyinari tanah ini, ada banyak sekali garis-garis cahaya yang melintasi cakrawala sebelum mereka turun ke arah pegunungan di sekitar danau ini. Bersamaan dengan siluet tersebut, teriakan yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit, terdengar seperti teriakan segudang burung yang berkumpul. Kolam deitifikasi ini memiliki posisi yang luar biasa di antara Divine Beast yang terbang. Jadi, meskipun kuota masuknya terbatas, itu akan menarik perhatian klan Divine Beast. Ketika semua klan berkumpul, keributan bergema dari pegunungan di sekitarnya. Dengan kedatangan lebih banyak klan, tiba-tiba terdengar teriakan cemerlang yang bergema di seluruh langit dan bumi. Setelah itu, tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh daratan, menyebabkan wajah banyak klan makhluk ilahi berubah dengan rasa hormat di wajah mereka. Ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka melihat pelangi menyebar di seluruh wilayah ini dengan siluet yang turun ke arah pegunungan di dekatnya. Ketika pelangi memudar, dua siluet muncul. Yang pertama muncul adalah Raja Phoenix sejati dari klan Phoenix, Huang Jin, dengan Huang Xuanzi mengikuti di belakangnya, memancarkan kebangsawanan. Kami menyambut Raja Phoenix. Ketika Huang Jin muncul, semua klan Divine Beast yang terbang menyatakan salam mereka. Huang Jin memiliki pembawaan yang luar biasa. Dia menganggukkan kepalanya ke arah semua orang sebelum melihat siluet yang berdatangan dan turun ke gunung-gunung di sekitarnya. Sebuah tekanan kuat merembes dari seluruh wilayah ini dan cahaya spiritual berkumpul menjadi sosok-sosok kolosal di belakang mereka. Ada makhluk seperti burung kondor emas berkepala 9, atau makhluk yang mirip naga dan burung pipit. Melihat pemandangan ini, semua orang mengenakan ekspresi serius dengan rasa iri di mata mereka, karena mereka semua mewakili makhluk ilahi tertinggi. Meskipun perbedaan antara Divine Beast dan Supreme Divine Beast hanyalah satu kata, itu mewakili jurang antara langit dan bumi. Ada 5 klan Divine Beast tertinggi di antara Divine Beast yang terbang, dan semuanya praktis hadir. Dikatakan bahwa klan makhluk ilahi tertinggi telah mengirimkan bakat mereka untuk kolam deitifikasi ini. Sepertinya mereka mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki garis keturunan mereka dan mengambil langkah maju. Tapi ada batas jumlah esensi darah yang terbentuk di kolam deitifikasi. Sepertinya ini akan menjadi kompetisi yang sengit. Haha, dengan Huang Xuanzi dari klan Phoenix, siapa yang bisa bersaing dengannya? Aku khawatir dia akan mendapatkan keuntungan paling banyak kali ini. Itu belum pasti. Huang Xuanzi mungkin luar biasa, tapi Lin Chang dari klan Kondor Emas berkepala 9 dan Kong Linger dari klan Merak 9 warna bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Memang, bakat-bakat ini telah menyembunyikan diri mereka sendiri selama ratusan tahun untuk mencapai alam kedaulatan surgawi suci melalui kolam deitifikasi. Jadi persaingan yang ketat tidak bisa dihindari. Sementara semua suara diskusi bergema, mereka semua melihat sekeliling dengan penuh semangat. MHM, klan 9 burung neter juga ada di sini. Mungkinkah mereka memiliki kuota ke kolam deitifikasi? Seseorang melihat beberapa siluet di atas gunung dan langsung mengenali mereka. Ada leluhur klan burung 9 neter yang memasuki kolam deitifikasi beberapa ratus tahun yang lalu untuk mendapatkan kuota bagi mereka. Sepertinya mereka akan menggunakannya. Seseorang berkata dengan masam.
Bagaimanapun, kuota ke kolam deitifikasi terlalu sulit didapat, karena itu berarti pengorbanan seorang penguasa surgawi. Aku yakin kalian masih belum menyadarinya. Klan 9 burung neter berada dalam situasi yang sulit sekarang. Ada orang-orang dengan informasi tajam yang mencibir. 9 neter dari klan burung 9 neter dikabarkan telah berevolusi menjadi garis keturunan burung abadi, dan Huang Xuanzi mengincarnya sebagai pengorbanan terakhir untuk seni 9 sirkulasi suci. Jadi saat 9 neter memasuki kolam pendewaan, Huang Xuanzi akan bergerak dan merebut garis keturunannya. Dunia Divine Beast lebih kejam daripada dunia manusia. Jadi ketika mereka mendengar niat Huang Xuanzi, tidak ada yang merasa itu salah. Seperti kata pepatah, mereka yang memiliki harta karun menjadi penjahat. Ini juga sebabnya mengapa garis keturunan yang langka dari klan 9 burung neter menjadi sasaran. Selain itu, tidak masalah jika mereka menyimpannya untuk diri mereka sendiri tetapi hanya memilih untuk memamerkannya. Sekarang Huang Xuanzi telah mengincarmu, kamu tidak akan bisa meharayan diri dengan mudah. Merasakan tatapan itu, wajah patriark klan burung 9 neter, Tian Huang, juga berubah menjadi jelek. Nine neter berdiri di belakangnya dengan pakaian hitam ketat yang menguraikan sosoknya dan busur yang menakjubkan di dadanya. Dia mengatupkan kedua bibirnya, terlihat lebih keras kepala dari biasanya. Dibandingkan dengan Tian Huang, wajahnya lebih baik. Hanya saja tinjunya terkepal erat, memperlihatkan kegelisahan di dalam hatinya. Penatualu, kami hanya bisa bergantung padamu saat ini. Tian Huang menghela nafas saat dia menghadapi seorang tetua berjubah abu-abu. Ini adalah satu-satunya penguasa surgawi dari klan burung 9 neter mereka, yang telah keluar dari pengasingannya karena masalah 9 neter. Namun, tetua dari klan burung 9 neter ini hanyalah seorang penguasa surgawi roh fase akhir. Tetua berjubah abu-abu itu memiliki ekspresi pahit, tapi dia masih menganggukkan kepalanya. Yakinlah, Patriark. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi 9 neter, tapi saya mungkin bukan lawan Huang Xuanzi. Tubuh Patriark Tian Huang bergetar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Huang Xuanzi memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, selain dari kultivasinya yang berada di alam kedaulatan surgawi abadi fase awal. Bahkan ada penguasa surgawi abadi fase awal yang jatuh ke tangannya, dan pencapaiannya praktis tak terkalahkan. Penatualu, Anda tidak perlu bertarung dengan Huang Xuanzi, Anda hanya perlu membawa 9 neter menjauh dari kolam deitifikasi untuk mencari kesempatan yang tepat. Tian Huang menghibur. Saya akan melakukan yang terbaik. Penatualu menganggukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia juga sangat marah dengan intimidasi klan Phoenix, jadi bahkan demi nyawanya, dia harus melindungi keselamatan Nine Neter. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia melirik Nine Neter dan ragu-ragu. Masih belum ada kabar dari Penatua Tian Ke. Kudengar Mu Chen sangat tangguh akhir-akhir ini, dan jika dia muncul, dia mungkin bisa menghadapi Huang Xuanzi. Tian Huang dengan ringan mengerutkan alisnya dan menjawab, belum. Klan 9 burung neter kita tidak perlu bergantung pada orang luar. Selain itu, dia juga akan menyinggung klan Phoenix jika dia datang. Saya khawatir anak nakal itu akan mempertimbangkan pro dan kontra dari masalah ini. Tidak ada kesalahan dalam nadanya, karena itu wajar. Di dunia 1000 dewa, tidak ada yang mau menyinggung klan Phoenix untuk klan 9 burung neter mereka. Bahkan klan makhluk ilahi yang memiliki hubungan baik dengan klan 9 burung neter mereka biasanya tidak akan berani ikut campur dalam masalah ini. Ayah. Namun, kata-katanya menarik tatapan dingin dari Nine Neter. Ketika Tian Huang melihat ini, dia menggelengkan kepalanya dengan pahit. Baiklah. Saya tidak akan menjelek-jelekkan dia. Saat mereka berbicara, Huang Jin tiba-tiba, dengan acuh tak acuh melihat ke arah mereka dan tersenyum. Apakah kalian sudah mempertimbangkan masalah ini? Kata-katanya langsung menarik perhatian dari sekitarnya. Tian Huang hanya bisa mengeraskan kulit kepalanya dan bertanya, klan Phoenix, bisakah kalian melepaskan klan 9 burung neterku? Nada bicaranya bisa dibilang memohon tanpa kebanggaan. Ketika Huang Jin melihat tanggapan ini, dia menghela nafas dengan lembut, mengapa? Jika Anda memuaskan anak saya akan menganggap ini sebagai bantuan dari klan 9 burung neter, dan kami akan membalasnya di masa depan. Mengapa kamu menolak? Kalian benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Tidak ada emosi di matanya saat dia melanjutkan, karena kalian bersikeras-keras kepala, maka kami akan bergantung pada kemampuan kami sendiri. Wajah Tian Huang langsung menjadi pucat dan pingsan. Huang Xuanzi juga menyapu pandangannya dan menatap Tetualu sebelum dia tertawa kecil. Itu pelindungmu, penguasa surgawi roh fase akhir. Senyum mengejek muncul di bibir Huang Xuanzi sebelum dia menggelengkan kepalanya.
Jika hanya ini yang kalian miliki, saya sarankan kalian menyerah. Ketika dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan teriakan burung Phoenix bergema dengan tekanan deras yang menyapu, menyebabkan seluruh wilayah bergetar karena tekanannya. Tekanan itu diarahkan ke Penatualu, yang menyebabkan tubuh Penatualu bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Lututnya perlahan-lahan menekuk karena tekanan dan dia hampir berlutut. Ternyata, Huang Xuanzi berusaha mengintimidasi Penatualu sebelum mereka memasuki kolam pendewaan. Pada saat itu, Penatualu tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Penatualu tahu niat Huang Xuanzi, jadi dia mengertakkan gigi dengan urat-urat yang menggeliat di dahinya. Namun, tekanan dari penguasa surgawi abadi dan tekanan Phoenix sejati Huang Xuanzi dengan cepat menyebabkan lutut Penatualu tertekuk. Wajah Tian Huang dan 9 neter pucat, tetapi mereka hanya bisa melihat Tetualu menderita karena tekanan Huang Xuanzi. Penglihatan Patriark Tian Huang menjadi hitam sebelum dia memuntahkan seteguk dahak. Ini adalah penghinaan bagi klan burung 9 neter mereka. Tinju 9 neter mengepal dengan kukunya menancap di telapak tangannya dan darah mengalir ke bawah. Pada saat ini, bahkan seseorang sekuat dia tidak bisa menahan air mata. Ada gelombang ketidakberdayaan yang membuatnya menyalahkan dirinya sendiri. Cukup, jika kau menginginkan garis keturunanku, maka ambillah. Dia tiba-tiba membelalakkan matanya saat dia berteriak ke arah Huang Xuanzi. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah gemuruh bergema dan semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat cakrawala. Di kejauhan, gelombang besar energi spiritual menyapu. Gelombang kejut energi spiritual itu secara praktis telah menghancurkan tekanan energi spiritual Huang Xuanzi, bersama dengan raungan yang menggema, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengambil garis keturunannya. Raungan itu langsung menyela suara Nine Nether dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, sebelum dia melihat seorang pria muda melangkah mendekat. Wajah tampannya yang terlihat memiliki kemarahan yang tersembunyi di bawah lautan petir membuat jantungnya berdegup kencang. Dia tercengang saat melihat sosok yang tidak asing ini sebelum air mata jatuh dari pipinya. Bab 1450 Konfrontasi. Fluktuasi energi spiritual yang dahsyat meledak di langit dan tekanan yang kuat itu telah menyebabkan wajah banyak orang berubah menjadi ekspresi serius saat mereka melihat pemuda itu. Secara alami Mu Chen, yang bergegas mendekat. Ketika dia turun ke gunung, kemarahan muncul di dalam hatinya ketika dia melihat air mata di wajah Nine Nether. Sejak hari pertama dia mengenal Nine Nether, sisi pantang menyerahnya terpatri dalam-dalam di hatinya. Tapi saat ini, gadis yang pantang menyerah ini menangis, jadi dia hanya bisa membayangkan betapa banyak keluhan yang dideritanya. Patriark Tian Huang, apakah kalian baik-baik saja? Mu Chen memandang Patriark Tian Huang dan mendukung Penatualu sebelum menangkupkan tinjunya. Saya minta maaf karena datang terlambat. Tian Huang dan Penatualu tertegun saat mereka memandang Mu Chen. Mereka tidak percaya bahwa Mu Chen benar-benar datang ke sini. Anak nakal ini berani menyinggung klan Phoenix untuk Nine Nether. Kamu tidak terlambat, tidak terlambat. Tian Huang segera melambaikan tangannya dan dengan getir berkata, klan burung 9 Nether saya tidak berdaya dengan situasi ini, jadi kami hanya bisa meminta Penatua Tian Ke untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Saya minta maaf telah menyebabkan masalah bagi Anda. Mu Chen tersenyum sebelum dia menjawab dengan ekspresi serius, apa yang kamu katakan? Nine Nether sangat membantuku di masa lalu, dan jika bukan karena dia, aku pasti sudah mati sekarang. Jadi dimanapun dia berada, saya akan bergegas menolongnya. Patriark Tian Huang mengenakan ekspresi yang rumit. Kata-kata Mu Chen membuatnya merasa bersalah dan bersyukur. Dia merasa bersalah karena mereka meragukan karakternya, sementara bersyukur atas pilihan teman Nine Nether. Setelah Mu Chen dan Tian Huang berbicara, emosi Nine Nether menjadi tenang, jadi dia bergerak dan menggoda, aku tidak pernah menyangka kamu juga akan menangis. Menyeka air mata di wajahnya, Nine Nether menatap Mu Chen sebelum dia melepaskan tendangan ke punggung Mu Chen. Kamu masih berani menggodaku. Tapi segera setelah itu, dia berkata dengan suara lemah, tapi kamu seharusnya tidak datang. Meskipun Mu Chen tidak lagi sebanding dengan masa lalu, klan Phoenix juga tidak bisa diremehkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen menatap Nine Nether dan menjawab, siapa yang melindungiku ketika aku meninggalkan alam spiritual utara saat itu dan membawaku ke dunia 1000 dewa? Anda tidak membenci bahwa saya lemah dan membantu saya, jadi bagaimana saya bisa meninggalkan Anda? Pada saat itu, dia masih muda dan lemah. Alasan mengapa dia bisa melewati semua bahaya yang berbahaya adalah karena bantuan Nine Nether. Jika bukan karena dia tidak akan mencapai ketinggiannya saat ini. Mendengar kata-kata Mu Chen, Nine Nether tidak bisa menahan perasaan masam di hidungnya lagi saat matanya berkaca-kaca sebelum dia menahannya. Siapa kamu?
Dan mengapa kamu mencampuri urusan klan binatang ilahi saya? Sebuah suara mulia bergema. Huang Jin telah berbicara sambil menatap Mu Chen. Mengangkat kepalanya, Mu Chen menghadap Raja Phoenix. Saya Mu Chen. Saya diundang oleh klan burung 9 neter untuk melindungi 9 neter. Kata-katanya langsung menimbulkan kegemparan sementara semua orang melihat ke arah Mu Chen. Ternyata, mereka tidak asing dengan nama yang sedang naik daun di dunia 1000 dewa. Meskipun dia sudah menduga jawaban ini, Raja Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Jika itu adalah penguasa surgawi manusia lain yang mencoba ikut campur dalam masalah ini, dia akan dengan paksa mengusir mereka. Namun, dia tidak bisa melakukan itu pada Mu Chen, karena ibunya adalah tetua agung klan Buddha kuno. Belum lagi hubungannya dengan Kaisar Api dan Kaisar Bela Diri. Selain itu, dia juga seorang raja pembasmi iblis dari Istana 1000 Dewa. Dengan segala macam lingkaran cahaya di sekitar Mu Chen, itu membuatnya memiliki intimidasi. Hal ini membuatnya merasa bahwa itu merepotkan, karena Mu Chen juga mendapat dukungan dari Saint Heavenly Sovereigns. Dengan demikian, dia tidak bisa menggunakan statusnya sebagai Saint Heavenly Sovereign untuk menekan Mu Chen, atau dia mungkin menyebabkan Saint Heavenly Sovereign yang berdiri di belakangnya muncul. Pada saat itu, konfrontasi antara Saint Heavenly Sovereigns tidak diragukan lagi akan merepotkan. Ayahanda Kaisar, tidak perlu repot-repot memikirkan masalah seperti itu. Huang Xuanzi tersenyum sementara Huang Jin merenungkan bagaimana menghadapi Mu Chen. Dia menatap yang terakhir. Saya sudah lama mendengar tentang perbuatan hebat penguasa tempat tinggalmu di klan Buddha kuno. Tapi ini bukan klan Buddha kuno, dan tidak ada arah spiritual pelindung yang bisa kamu gunakan. Meskipun kata-katanya tenang, semua orang setuju, karena alasan mengapa Mu Chen dapat menekan semua tetua lain di klan Buddha kuno adalah karena arah spiritual pelindung mereka. Namun, dia hanyalah penguasa surgawi roh fase tengah. Berbagai talenta yang bisa memasuki kolam pendewaan semuanya menakutkan, dan Mu Chen tidak dapat mencapai apa yang dia lakukan di klan Buddha kuno di sini. Huang Xuanzi benar-benar putra Raja Phoenix, karena kata-katanya telah menghapus pencapaian gemilang Mu Chen. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen menjawab, para tetua di klan Buddha kuno sedikit lebih merepotkan, itulah alasan mengapa saya perlu menggunakan arah spiritual pelindung. Namun, mengapa saya membutuhkannya untuk masalah sekecil itu? Haha, penguasa tempat tinggalmu benar-benar heroik. Huang Xuanzi tersenyum sambil perlahan melanjutkan, sepertinya Anda meremehkan klan binatang ilahi tertinggi kami. Ada senyum mengejek di sudut bibirnya. Kata-katanya kejam, dia secara langsung menempatkan Mu Chen di seberang klan binatang ilahi tertinggi. Kata-katanya langsung menarik perhatian orang-orang yang menonton bakat dari berbagai klan binatang tertinggi ilahi, dengan mereka semua menatap Mu Chen. Ada rasa ingin tahu, ketidakpedulian, dan bahkan penghinaan dalam tatapan itu. Seorang manusia di alam berdaulat surgawi roh fase tengah berani menyombongkan diri di sini. Apa kau tidak takut menggigit lidahmu? Senyuman menakutkan bergema dengan jijik. Tatapan semua orang tertarik oleh suara itu. Mereka melihat seorang pria yang tampak menyeramkan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Senyum yang tergantung di bibirnya tampak seperti ujung pisau yang dingin. Cahaya keluar dari bagian belakangnya, membentuk seekor burung besar yang tampak seperti burung phoenix atau condor emas. Itu adalah jenius dari klan Golden Condor, Fang Jing. Dia memiliki garis keturunan dari Golden Phoenix Condor dan Real Phoenix, dan mereka sangat dekat dengan klan Real Phoenix. Mereka dikatakan sebagai sekutu terkuat klan Phoenix sejati. Tian Huang menjelaskan dengan ekspresi jelek di samping Mu Chen. Hanya seorang penguasa surgawi roh fase akhir, tidak ada yang mengancam tentang dia. Mu Chen tersenyum sambil mengabaikan provokasi Fang Jing. Dia bahkan tidak repot-repot melirik yang terakhir. Di matanya, Fang Jing hanyalah seorang badut yang mencoba untuk mendapatkan sisi baik Huang Xuanzi. Merayu kematian. Fang Jing dengan marah tersenyum, tapi dia tidak bergerak di tempat. Dia hanya menatap Mu Chen dengan keganasan di matanya. Jangan repot-repot dengan provokasi yang sia-sia seperti itu, tidak ada yang bodoh. Kamu bisa datang dan mengujiku jika kamu ingin mengetahui kekuatanku. Masih mengabaikan Fang Jing, Mu Chen menatap Huang Xuanzi dan menjawab. Senyuman di wajah Huang Xuanzi surut saat dia dengan dingin menatap Mu Chen dan berkata-kata demi kata, aku pasti akan mengambil keturunan burung utama. Tatapan Mu Chen juga menatap Huang Xuanzi saat dia menjawab, seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Kamu tidak memenuhi syarat. Mereka berdua berdiri dalam konfrontasi yang membuat banyak orang dalam hati menamparkan bibir mereka. Mereka berdua benar-benar ganas, benar-benar jenius dari klan Phoenix dan jenius terkenal dari dunia 1000 dewa. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang akan tertawa sampai akhir.
Sementara suasana tegang, Danau Zamrud tiba-tiba beriak dan cahaya spiritual yang tak berujung membumbung tinggi ke langit seperti mata air panas. Seketika, tekanan tak terlihat meledak yang bahkan menyebabkan mata Mu Chen menyipit. Dia bisa melihat banyak siluet dalam cahaya yang mengambil berbagai bentuk Divine Beast. Secara alami, itu pasti penguasa surgawi yang mati. Danau ini tidak sederhana. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun danau ini tampaknya hanya sedalam 1000 kaki, persepsinya mengatakan kepadanya bahwa danau ini tidak terbatas, seolah-olah telah terbentuk menjadi dunia lain. Kolam pendewaan sedang dibuka. Semua orang, buatlah persiapan Anda. Suara Huang Jin bergema. Mendengar kata-katanya, suasana tiba-tiba menjadi tegang dan semua orang melihatnya dengan tatapan menyala-nyala. Pada saat berikutnya, ombak terangkat di Danau Zamrud yang memecah keheningan. Rasanya seolah-olah segelnya telah dibuka dengan cahaya spiritual yang deras memenuhi seluruh wilayah ini. Masuk. Bersamaan dengan suara Huang Jin, semua orang terbang ke langit dan menyelam ke dalam Danau Zamrud. Ketika mereka menyelam ke dalam danau, mereka langsung menghilang, seolah-olah mereka telah melangkah ke dunia lain. Banyak dari mereka yang sendirian. Menurut aturan, hanya mereka yang berada di bawah alam berdaulat surgawi yang bisa membawa pelindung untuk berjuang untuk mereka. Mengambil napas dalam-dalam, Nine Nether menatap Mu Chen. Kamu benar-benar tidak menyesalinya. Pasti akan ada pertempuran sengit di dalam. Dengan senyuman di bibirnya, Mu Chen mengulurkan tangannya. Kamu telah melindungiku begitu lama, sekarang giliranku untuk melindungimu. Senyuman menawan langsung menyebar di bibir Nine Nether sebelum dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang tangan Mu Chen. Pada saat berikutnya, mereka berdua berubah menjadi seberkas cahaya dan mereka menyelam ke dalam Danau Zamrud.